Dusze moja, Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, pendiri dan Ketua Umum Gereja Ortodoks Indonesia. Kita berjumpa lagi dalam acara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara kirimkan kepada kami. Kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan saudara Fendi Salim. Pertanyaannya, Shalom Aleichem Romo, saya Fendi dari Manado. Salam untuk Romo, semoga sehat-sehat saja. Terima kasih untuk salamnya. Semua agama di dunia ini merupakan usaha manusia untuk memberi arti dan mendefinisikan hidupnya. Melalui agama, manusia berusaha mendapatkan jaminan dan harapan bagi masa depannya, kedamaian di tengah pergumulannya, dan jawaban atas pertanyaannya yang paling mendalam. Pertanyaan saya terkait dengan bermacam-macam agama, kepercayaan. Apakah ada kebenaran absolut atau mutlak itu? Apakah semua hal mempunyai kebenaran absolut itu? Standarnya apa? Ataukah kebenaran itu hanyalah relatif atau opini saja? Terima kasih sebelumnya. Saudara Fendi, dalam dunia ini semuanya relatif. Tidak ada yang absolut. Hanya ada satu yang absolut, Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang agama, yang itu adalah merupakan, seperti saudara Fendi katakan, usaha manusia untuk mencari makna. Dan itu berdasarkan teori manusia yang terbatas. Maka tidak ada agama yang absolut. Untuk mencari yang absolut harus kembali kepada sumbernya, yaitu Allah. Dia yang wajib ada, yang ada dengan sendirinya, yang tidak diciptakan, yang bukan hasil daripada olah pikir manusia. Nah, maka oleh karena itu kalau kita mau berbicara tentang kebenaran, harus berbicara tentang Allah itu sendiri. Tapi karena agama-agama semua itu berbicara tentang Tuhan, tentang Allah, Allah yang mana? Nah, jawaban iman Kristen adalah Allah yang menyatakan diri dengan bukti. Buktinya bukan bukti yang bersifat filsafati, enggak. Buktinya bukan bukti yang bersifat akademis, enggak. Tapi bukti yang hidup, yang bersifat historis. Dan ketika dia bersifat historis dan menyatakan sesuatu itu ada buktinya dan diverifikasi kata-katanya itu. Nah, kita harus kembali sebagai orang Kristen, kembali kepada para rasul. Para rasul yang menjadi saksi tentang sosok historis ini. Dan itulah Yesus Kristus. Mereka menyaksikan apa yang terjadi. Terutama menyaksikan ketika dia menyatakan dirinya sejak munculnya Yohanes Pembaptis. Dan ini semua terjadi sejarah ya kan? Ini bukan mitologi, ini bukan dongeng. Ini sejarah. Oleh karena itu Alkitab memberitahu kepada kita, karena mereka adalah saksi mata. Dan mereka mengetahui tentang Kristus bukan saja ajarannya, bukti yang dilakukan untuk membenarkan ajarannya. Terutama kebangkitannya. Di dalam dunia tidak ada orang yang mati bangkit lagi dan terus hidup terus. Cuma Yesus Kristus. Dan penyalipan itu bukan dongeng pula. Para sarjana yang paling liberal pun, umpamanya contohnya yang banyak dikutip oleh para orang yang tidak percaya pada Injil, yang dia tadinya orang Kristen, Bart Ehrman,
Dia sangat kritis sekali dengan mengecam banyak tentang data perjanjian baru. Tapi satu hal yang dia katakan, the most certain thing about the life of Jesus is that he was crucified. Dia mengatakan itu. Hal yang paling pasti di dalam kehidupan Yesus, kata Bart Ehrman itu, adalah bahwa Yesus disalibkan. Dan seluruh sarjana-sarjana sarjana Alkitab yang paling liberal pun mengakui itulah yang pasti, bahwa Yesus memang disalibkan. Nah, penyaliban Yesus ini tidak akan mempunyai makna apa-apa dan akan menjadi seperti penyaliban orang lain pada zaman itu yang ribuan disalib oleh negara Romawi, kalau tidak ada peristiwa kebangkitan. Dengan adanya peristiwa kebangkitan membuktikan bahwa apa semua yang dikatakan tentang dirinya itu benar. Apa saja? Pertama, dia mengatakan memang dia akan disalibkan. Sebelum itu terjadi, dia disalibkan. Dikatakan dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Juga dia mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi sebelum kejadian itu terjadi, dia sudah meramalkan atau menubuatkan bahwa itu akan terjadi. Terus, pasal 20. Dikatakan demikian. Ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Jadi pembunuhnya itu dengan jelas dikatakan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dan kata-kata ini dibuktikan ternyata. Pada akhirnya dia disalibkan, dan kita lihat catatannya dalam keempat Injil semuanya dapat ditemukan itu. Dan di seluruh perjanjian baru ini, premisnya, landasan yang diajarkan adalah mengenai penyaliban ini dan kebangkitan Yesus Kristus. Berarti ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan disalib, dibunuh, disalibkan, lalu bangkit, dan itu terjadi, itu saja sudah kebenaran. Orang yang menolak, ya terutama saudara-saudara Muslim ya, para pengkhotbah Muslim, pendakwah Muslim, dan ajaran Islam pada umumnya menolak Yesus disalibkan. Harus dipikir dua hal di sini. Kalau Islam percaya Yesus adalah Nabi, dan menurut ajaran Islam Nabi itu maksum, tidak bisa bohong, tidak berdusta. Nah, ketika sang Nabi ini mengatakan bahwa dia akan disalibkan, sang Nabi ini mengatakan akan dibunuh dan akan dibangkitkan, dan dikatakan dia tidak pernah disalibkan, harus dua pilihan. Nabi ini bohong, Nabi Yesus ini bohong, mengatakan begitu, atau yang menolak itu yang bohong.
Nah, kalau seandainya dikatakan Nabi ini bohong, apa itu tidak bertentangan dengan teologi bahwa Nabi itu tidak bisa salah? Gimana terus? Jangankan dia Tuhan, tidak usahlah Tuhan, Nabi saja. Katanya maksud tidak bisa salah. Tidak pernah bohong. Nah, dia mengatakan dirinya mau disalibkan, dan akhirnya terbukti disalibkan. Berarti itu kebenaran. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau Yesus itu mati dan bangkit, dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dengan bangkitnya, maut tidak bisa berkuasa lagi atas dia, yang berarti dia mengalahkan kematian itu. Dia tidak berada di bawah kuasa kematian itu. Apalagi dia sendiri mengatakan sebelum itu terjadi, bahwa matinya itu bukan karena dipaksa oleh apapun, tetapi mati karena kehendaknya sendiri, dan bangkitnya pun dilakukan oleh kehendaknya sendiri. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi yang memberikan nyawanya Yesus. Dia tidak dipaksa oleh siapapun, dia memberikan nyawanya sendiri. Berarti dia mati dengan sukarela untuk menerimanya kembali. Artinya untuk nyawanya balik hidup lagi. Dan itu yang melakukan dia sendiri, bukan oleh siapa-siapa. Terus, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Berarti bukan Allah yang ngambil, bukan malaikat yang ngambil, bukan iblis yang ngambil, bukan dosa yang ngambil. Berarti tindakan matinya Yesus itu betul-betul tindakannya sendiri oleh kemauannya sendiri. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Kristus mati ini menurut kehendaknya sendiri. Makanya dia tahu sebelumnya bahwa dia akan disalibkan, dia akan dianiaya, dan dia akan bangkit. Orang dia yang punya kuasa atas dirinya sendiri. Kan dikatakan selanjutnya, aku berkuasa memberikannya, berarti ya berkuasa untuk menyerahkan nyawanya untuk mati. Dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dia berkuasa untuk membalikkan nyawanya kepada tubuhnya yang mati tadi. Berarti dengan pernyataan ini pernyataan yang luar biasa yang tidak mungkin tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan ini. Dan itu akhirnya bukti sejarah akhirnya, kan? Dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya, berkuasa untuk mengambil nyawanya, yang berarti dia berkuasa atas hidup dan mati. Padahal yang berkuasa atas hidup dan mati itu adalah Allah. Dengan pernyataan ini yang dibuktikan memang dia mati dan bangkit, membuktikan dia punya kuasa ilahi itu. Kalau membuktikan dia punya kuasa ilahi itu, berarti dia adalah penyataan dari yang ilahi tadi. Padahal kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Maka Yesus adalah pernyataan dari sang kebenaran itu. Oleh karena itu, kebenaran itu bukan premis akademis, bukan premis intelektual, bukan premis filsafat, tetapi pribadi menyejarah yang mengatakan dan membuktikan apa yang dikatakan tentang matinya dan hidupnya kembali. Yang dengan itu membuktikan dia memang punya kuasa atas hidup dan mati, dan yang punya kuasa atas hidup dan mati adalah Allah. Dengan demikian dia yang menyatakan pernyataan dari sang kebenaran itu sendiri. Karena dia adalah pernyataan dari sang kebenaran itu sendiri, maka dia berani mengatakan ini.
Nah, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran. Dalam Alkitab terjemahan Arab, Ana huwa al-haq, akulah sang kebenaran. Padahal kalau dalam Al-Quran, al-haq itu namanya Allah. Sang kebenaran itu namanya Allah. Tidak ada orang berani mengatakan al-haq itu kalau dia bukan Allah sendiri. Dengan demikian, kebenaran bagi kita itu bukan teori, bukan pencarian kita. Kebenaran itu sesuatu yang dinyatakan oleh Sang Maha Benar itu sendiri. Nah, para rasulnya yang menyaksikan sang kebenaran itu dalam bentuk ajaran lisan yang disampaikan, ya tentunya apa yang diajarkan mereka itulah kebenaran tadi. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke 33. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke 32, maaf. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Para rasul tidak mengarang cerita tentang kebangkitan Yesus, mereka menyaksikan. Para rasul tidak membuat premis-premis filsafat tentang kebangkitan Yesus, mereka menjadi saksi mata apa yang terjadi. Jadi kebenaran itu bukan karangan para rasul. Kita baca juga Kisah Rasul 3:15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Berarti pembunuhan itu terjadi, sebab kalau enggak marah mereka. Saya tidak bunuh, kok kamu tuduh, saya membunuh. Itu maksudnya orang Yahudi yang dituduh. Karena Petrus ngomong di depan mereka ini. Ya. Berarti pembunuhan terhadap Yesus memang terjadi. Sehingga orang Yahudi tidak bisa nolak itu. Ya. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Kalau yang menyaksikan satu orang, bisa saja itu orang-orang halusinasi. Yang nyatakan banyak orang waktu dia bangkit itu. Ada yang mengatakan itu halusinasi, orang mengalami halu katanya. Coba kita buktikan. Yang menyaksikan waktu dia bangkit itu. Kita baca dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, kita baca pada ayat yang ke-4 lah sebentar. Ayat 4 sampai dengan 5. Sampai 6. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, maksudnya Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Apa orang sebanyak ini, ratusan ini kena halu semua? Kan tidak mungkin. Apa mereka lagi kebingungan semua? Tidak mungkin lah. Mereka saksi mata semua gitu ya. Jadi sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang ketika surat ini ditulis. Maksudnya, Paulus ingin mengatakan kalau kamu tidak percaya, datangilah orang-orang itu ada 500 orang kok, gitu loh. Kalau kamu nggak percaya yang saya katakan, datangi orangnya masih ada gitu. Dan toh tidak ada satu pun yang tanya, karena mereka percaya memang itu terjadi gitu ya. Ya. Mana tadi? Lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
Jadi kalau begitu, kebangkitan Yesus itu tidak terjadi di dalam alam mimpi, terjadi di ruang tertutup yang orang lain tidak tahu. Itu terjadi dilihat oleh lebih dari 500 orang sekaligus. Berarti tidak mungkin ini bohong. Memang dia bangkit. Dan para rasul menyaksikan kebangkitan ini. Berarti apa yang dikatakan Yesus itu benar, dibuktikan kebenarannya itu melalui kebangkitannya. Selanjutnya, berita-berita Injil itu disampaikan para rasul. Makanya Lukas mengatakan, dalam Lukas pasal 1. Di dalam Injil Lukas pasal 1 kita baca demikian. Theophilus yang mulia, jadi Injil Lukas itu dituliskan kepada seorang pejabat tinggi yang Yunani namanya Theophilus. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Berarti berita itu ada orang-orang di zamannya Lukas itu ingin menyusun jadi buku. Ya. Mengenai apa? Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi ada peristiwa, ini bukan premis filsafat ya. Peristiwa kejadian yang sejarah. Peristiwa apa ini? Peristiwa penderitaan, penyaliban, penguburan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu peristiwa. Ya. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita. Kita siapa? Lukas, Theophilus, dan orang-orang di sekitarnya, di tempat mereka berada. Jadi mereka mendapat berita itu, disampaikan pada mereka berita itu. Siapa yang menyampaikan? Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa? Ya para rasul. Jadi kalau gitu sampai ini ditulis pun sumbernya adalah sumber dari peristiwa sejarah tadi. Sumbernya adalah sumber dari kejadian yang disaksikan tadi, Yesus itu. Nah, kalau dengan kebangkitannya dari kematian, Yesus mengalahkan kematian dan dia mengatakan bahwa oleh kehendaknya sendiri dia mampu menyerahkan nyawanya, oleh kehendaknya sendiri dia mampu mengambilnya kembali, yang berarti dia punya kuasa atas hidup dan mati, padahal yang punya kuasa atas hidup dan mati itu Allah. Dan itu dibuktikan melalui bangkitnya. Berarti dia bukan pembohong. Berarti dia berkata benar. Nah kalau gitu, dengan kesimpulan bahwa melalui ini dia punya kuasa-kuasa ilahi, berarti dia pernah ada sebelum jadi manusia dong. Dan itu dia katakan sendiri. Dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Jadi dia pernah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa. Kalau bahasa lainnya parasoia, itu di lingkup sekitar Bapa. Nah kita belum tahu di mana yang di lingkup sekitar Bapa itu di mana. Ya. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, kapan? Sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, orang yang namanya Yesus itu tadi pernah ada, dan tentunya bukan bernama Yesus. Adanya di mana? Di lingkup sekitar Allah. Kapan? Sebelum dunia ada. Berarti lahirnya dari Maria itu bukan awal keberadaannya. Bukan awal eksistensinya. Dia eksis sebelum dunia ini ada. Dia ada sebelum dunia ada. Padahal yang ada sebelum dunia ada itu hanya Allah. Tunggu dulu. Orang saksi Yehova ya percaya begini. Tapi dia mengatakan bahwa dia ada sebelum dunia ada sebagai makhluk roh pertama yang langsung diciptakan Allah, namanya malaikat Mikael.
Saya buktikan itu keliru. Kita lihat kata-kata Yesus lainnya. Yohanes 5 ayat yang ke-42. Yohanes 5 ayat yang ke-42. 8, maaf, bukan 5, 8. Yohanes pasal 8 ayat 42 dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Mengapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, berarti tadinya di dalam Allah, satu di dalam Allah. Kalau dia ada dalam Allah, satu di dalam Allah, padahal tidak mungkin makhluk ada di dalamnya Allah. Tidak mungkin di dalam sesuatu yang diciptakan lalu masuk dalam dirinya Allah. Tidak mungkin. Yang ada di dalam Allah adalah bersifat yang sama dengan Allah itu sendiri. Dengan demikian, Yesus memang ada lingkup sekitar Allah di mananya? Di dalamnya. Sejak kapan? Sebelum dunia ada. Berarti dia bukan makhluk pertama yang diciptakan. Dia memang kekal berada dalam Allah. Nah, padahal Allah itu kebenaran, dan kalau Yesus itu ada di dalam Allah, sebagai apa? Sebagai firman-Nya, maka tidak heran kalau dia mengatakan, akulah kebenaran. Ana huwa al-haq. Akulah kebenaran. Jadi kalau begitu, saudara, kebenaran mutlak itu ada. Dan itu Allah. Serta dia yang menyatakan Allah, yang berasal dari dalam diri Allah sendiri. Itulah firman-Nya Allah yang disebut anak Allah. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi Allah itu di luar jangkauan persepsi intelek. Karena di luar jangkauan persepsi intelek, tidak tunduk pada kategori akademis ataupun kategori filsafat. Oleh karena itu, kalau dia itu yang benar, kebenarannya tidak dibatasi oleh keterbatasan intelek manusia, keterbatasan pemahaman filsafat manusia. Dia di atas semuanya itu, maka dia adalah kebenaran yang absolut. Yang dikatakan di sini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman Allah. Mengapa disebut anak tunggal? Firman itu tempatnya di dalam diri orang yang punya firman. Seperti kata-kata saya itu ada dalam diri saya. Di otak saya, satu dengan saya. Makanya Yesus dapat mengatakan, aku di dalam Bapa. Karena dia firman-Nya Allah ada di dalamnya Allah. Maka dikatakan, aku keluar dari Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Kita baca ya. Yohanes 14 ayat yang ke-9. Ayat 10, maaf. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Ya, kata-kata seseorang ada dalam orang itu. Demikian kalau Yesus itu adalah firman-Nya Allah, sebelum dia jadi manusia, ya satu dalam Bapa. Dan Bapa di dalam aku, ya tentu saja lah. Kata-kata saya ada dalam saya, tetapi saya untuk mengekspresikan diri saya supaya dimengerti orang, keluarnya dengan kata-kata ini. Berarti kata-kata ada dalam saya, tapi watak, jiwa, diri saya terekspresi melalui kata-kata saya. Maka dikatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, karena firman Allah itu ada dalam Allah, di dalam Bapa, seperti kata-kata saya ada dalam otak saya, satu dengan saya. Tapi kata-kata saya juga saya lahirkan melalui mulut saya. Apa yang dikandung lalu dilahirkan, itu kalau menurut bahasa biologis, itu namanya anak. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut anak Allah, bukan berarti Allah itu kawin dengan perempuan. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Allah itu roh, roh itu tidak punya daging dan tulang.
Maka sebutan anak Allah itu tidak kayak ada kaitannya dengan kawin-mawin, tidak ada itu. Sebutan anak Allah ini adalah sebutan teologis mengenai firman Allah yang berada dalam Allah, satu dalam Allah, dikandung dalam Allah, lalu dinyatakan, diwahyukan, dilahirkan, diperanakan dari dalam diri Allah. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah. Allah itu satu, firman-Nya juga satu. Karena firman itu keluar, karena dikandung dan keluar, disebut anak. Anak yang cuma satu namanya anak tunggal. Itulah sebabnya firman Allah yang satu-satunya itu disebut anak tunggal Allah. Meskipun Allah tidak beranak dan tidak diperanakan secara biologis. Allah tidak punya anak kalau itu yang dimaksud. Harus kawin secara biologis, bukan itu. Harus jadi bayi, bukan itu. Diperanakan di sini artinya dinyatakan, dikeluarkan dari dalam diri Allah. Itulah sebabnya dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman Allah yang satu-satunya, yang ada di pangkuan Bapa. Pangku di sini juga jangan dimengerti secara biologis. Allah itu roh itu tidak punya daging, tidak punya tulang, jadi tidak punya kaki untuk bersila. Sehingga ada pangkunya. Bukan itu. Ini ekspresi teologis untuk menyatakan dekatnya yang disebut anak Allah itu firman itu dengan Allah, karena dia berada dalam Allah. Maka dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang menyatakan Allah yang benar dan kebenaran yang mutlak ini adalah dia yang berasal dari dalam dirinya, yaitu firman-Nya. Keluar menyatakan Allah. Oleh karena itu, karena dia satu dalam Allah, punya kodrat yang sama dengan Allah, kalau dia berbicara tentang Allah pasti benarnya, karena dia satu di dalam Allah. Berarti dia memang sang kebenaran itu. Maka dialah yang dapat menyatakan Allah. Orang lain tidak bisa menyatakan tentang saya. Sak kenal-kenalnya, sak dekat-dekatnya orang itu, tidak mungkin teman jadi dia teman dekat saya. Sedekat-dekatnya teman itu seandainya setiap hari tinggal di rumah saya, makan dengan saya, tidur di rumah saya, tidak mungkin akan tahu sedalam-dalamnya diri saya. Yang tahu adalah diri saya. Oleh karena itu tidak ada wahyu apapun yang dapat menjelaskan Allah sepenuh-penuhnya melalui perantara nabi kah, melalui perantara malaikat kah, yang dapat menjelaskan Allah sang kebenaran itu dengan sungguh. Hanya dia yang berada di dalam Allah sejak kekal, yang satu hakikatnya dengan Allah sejak kekal, ketika dia menyatakan pasti benarnya, makanya dia yang mutlak benar itu adalah dia yang berasal dari dalam Allah itu sendiri. Itulah sebabnya Kristus adalah sang kebenaran, sebab dia adalah yang satu dalam Allah sebagai firman Allah yang menyatakan Allah. Jadi kalau dia menyatakan Allah yang benar itu, pernyataannya pasti benar. Itu satu. Yang kedua, karena dia berasal dari Allah, yang Allah itu secara umum dikatakan dari surga, lalu diutus turun ke bumi, maka dia mengatakan, aku turun dari surga. Kita baca Yohanes 6 ayat yang ke-38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga. Karena dia telah turun dari surga, dan sejak sebelum ada dunia memang di sana secara kekal, tempatnya di dalam Bapa. Maka kalau dia berbicara tentang surga, pasti benarnya, karena dia tahu surga itu di mana. Yang lain-lain itu nggak pernah ke surga kok ngomong surga. Paling-paling katanya gitu nanti. Dia sendiri tidak pernah ke surga. Ya ada ya, katanya ke surga beberapa saat, contohnya Zoroaster dalam ajaran agama Persia, katanya pernah ke surga. Tapi kan cuma berapa jam pulang lagi. Kan nggak tahu semuanya.
Orang boleh bertamu ke rumah saya 1 jam, tapi nggak bisa menjelaskan semua apa yang dalam rumah saya. Hanya saya yang tinggal di rumah itu menjelaskan ini ada apa, di pojokan ini apa yang saya simpan. Itu kalau tamu nggak bisa. Kristus bukan tamu. Kristus pemilik. Karena dia satu dengan Bapa yang memiliki surga. Jadi kalau dia berbicara tentang surga, pasti benarnya. Sebab dia pernah ke sana. Kalau dia berbicara tentang Allah, pasti benarnya. Karena dia tinggal satu dalam Allah, sebab dia adalah firman-Nya Allah. Lalu, berbicara tentang neraka. Kata orang ya, kalau dalam kisah Mahabharata itu ya, ketika setelah perang Baratayuda, Pandawa itu diajak naik ke gunung Himalaya, satu persatu mati. Tinggal Yudhistira ada yang paling sulung. Ditunjukkan ternyata keluar ke seluruh Pandawa masuk neraka. Kurawa yang masuk surga. Dia nggak rela, kenapa adik-adik saya justru masuk neraka? Kenapa yang jahat-jahat itu pada masuk surga? Nah, dia disertai waktu itu anjing. Kamu tidak boleh bawa anjing ini masuk ke surga. Anjing ini telah setia kepada saya selama ini. Kalau anjing ini tidak boleh masuk, saya nggak mau masuk surga. Lebih baik saya di neraka dengan saudara saya. Anjingnya berubah jadi dewa, ternyata itu Dewa Dharma. Dewa Dharma itu adalah bapak rohaninya. Maksud saya di sini. Ya memang ada cerita orang pernah naik surga, lihat surga gitu ya. Dan pernah lihat neraka seperti Yudhistira ini. Tapi kan juga tamu. Dia nggak ngalamin neraka itu. Beda dengan Yesus. Dia mati dan masuk ke dalam alam maut. Masuk ke dalam neraka itu sendiri. Bukan untuk disiksa, untuk mengalahkan penguasa neraka. Kita baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14, kita baca begini. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini, adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia, yaitu firman Allah, juga menjadi sama dengan mereka. Firman Allah yang tadinya di surga itu menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti Yesus masuk ke alam maut yang oleh Injil Matius digambarkan seperti ini. Matius 12. Matius pasal yang ke-12 dikatakan begini. Ayatnya yang ke-20 9. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat? Rumah orang kuat itu adalah iblis itu sendiri yang berkuasa atas maut. Rumahnya adalah alam maut, alam neraka. Dan merampas harta bendanya. Harta bendanya itu adalah roh-roh orang yang mati, yang tidak diselamatkan, yang di bawah kuasanya dia. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, kalau iblis tidak dikalahkan dulu. Jadi Kristuslah yang pernah masuk ke rumah orang kuat ini, masuk ke alam neraka ini, mengalahkan si orang kuat, mengalahkan iblis. Sesudah diikatnya, makanya iblis dikalahkan, barulah ia dapat merampok rumah itu, artinya melepaskan roh-roh yang dikuasai, yang ada di dalam penjara alam neraka ini. Dan itu yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3. Dalam 1 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-18 dan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar.
supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang di dalam roh, yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Dia memberitakan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi pada waktu Yesus tubuhnya mati, rohnya dengan dibimbing oleh roh Allah, roh manusianya dengan dibimbing oleh roh Allah, Roh Kudus, masuk ke dalam penjara alam maut ini, masuk ke dalam neraka, memberitakan kemenangannya sesudah dia mengalahkan iblis. Sehingga dikatakan di dalam pasal 4 ayat 6, dikatakan begini, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, ya orang-orang ini tadi. Ketika Kristus masuk ke dalam alam maut, dan akhirnya orang-orang ini setelah iblis dikalahkan, sebagian dari orang-orang yang dilepaskan untuk ikut Kristus dalam kebangkitannya itu. Maka dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 8 demikian. Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, yang naik ke surga maksudnya, ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan mana? Tawanan dari penjaranya alam maut tadi. Diangkat oleh dia. Dan itulah yang dibuktikan dalam Matius pasal 26. Dibuktikan dalam Matius pasal yang ke-26, dikatakan begini. Matius pasalnya yang 26, ayat 27, bukan 26, ayat yang ke-51 dan 50 sampai 53. Mulai ayat 50 lah. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus memang mati ya. Kalau ada yang mengatakan orang lain disalibkan, tidak mungkin lah. Ini kesaksian para rasul yang menyaksikan peristiwa itu. Dia memang menyerahkan nyawanya. Memang dia mati, memang dia disalib, memang dia dianiaya gitu kan. Sesuai yang dinubuatkan tadi. Ya. Ada yang mengatakan Yesus hanya pingsan, lalu bangkit lagi. Hidup lagi setelah diobati, dan dia melarikan diri, akhirnya sampai ke India. Itu tafsiran orang namanya kelompok Ahmadiyah. Lari ke India, dia hidup sampai 120 tahun di Kashmir sana katanya. Dia menikah di sana, akhirnya mati di kuburan di sana, dan kuburannya masih ada. Yang kuburannya namanya kuburan dari Yus Asaf. Yus itu dari kata Yesus katanya. Asaf itu yang mengumpulkan, karena mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di India katanya. Itu teori dari mana nggak tahu saya. Alkitab menegaskan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, dia masuk ke alam neraka, betul-betul mati. Alkitab mengatakan Yesus menubuatkan bahwa dia akan disalibkan. Seorang nabi tidak bisa berdusta. Dengan demikian penyaliban itu kokoh, berlandaskan kebenaran, bukan teori. Yesus memang disalibkan dan bangkit. Dan setelah bangkit ini, ayat 51 dari Matius 27, dan lihatlah bait tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Menunjukkan apa? Menunjukkan jalan yang menutup surga, karena bait suci itu gambaran surga, telah terbuka dengan matinya Yesus. Terobek penutupnya, sehingga manusia terbuka untuk jalan ke surga ini. Ya. Terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dunia bergetar melihat penciptanya sendiri yang jadi manusia dikhianati oleh makhluknya sendiri. Dunia ketakutan, maka terjadi gempa ini. Terus, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus,
Mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Maksudnya ke Yerusalem, surga sana. Makanya dikatakan ketika dia bangkit membawa tawanan-tawanan. Ya ini. Jadi matinya Yesus tidak mati gitu aja, dia berbuat sesuatu. Dia memporak-porandakan neraka, jeruji-jeruji neraka. Jadi kalau gitu beda dengan Zoroaster yang katanya pernah ke surga hanya sebagai tamu beberapa jam, atau sebagai Yudhistira yang hanya menengok neraka. Yesus berasal dari surga. Jadi kalau ngomong tentang surga pasti benarnya. Yesus pernah masuk ke pojok-pojok neraka dan memporak-porandakan kuasa neraka, kuasa iblis. Berarti kalau dia berbicara tentang neraka pasti benarnya. Padahal titik-titik di dalam agama itu orang beragama karena takut neraka, orang beragama takut tentang surga. Tapi semuanya itu teori, katanya. Pengarangnya, pembuat agama ini tidak pernah ke situ. Kalau itu pun ada mitologi yang mengatakan mereka ke situ, itu hanya berkunjung berapa jam gitu. Kalau itu enggak, tinggal dan bertarung dengan penguasa neraka. Turun dari surga dontotnya itu sendiri. Berarti kalau dia berbicara tentang surga pasti benar, berbicara tentang neraka pasti benar, berbicara tentang Allah pasti benar, dan berbicara tentang dirinya dibuktikan kebenarannya melalui peristiwa dengan bangkitnya dari antara orang mati. Jadi itulah yang mutlak, saudara. Siapa tadi namanya? Saudara Fendi Salim. Kalau agama nggak mutlak, kita tidak percaya agama, kita percaya pada pribadi yang telah mati dan bangkit, yang membuktikan kata-katanya itu dengan kenyataan gitu loh. Makanya dikatakan, kalau saudara mengatakan, apakah ada kebenaran absolut mutlak? Itu ada, yaitu Allah. Dan yang dinyatakan oleh Kristus, yang kebenarannya ada absolut karena itu dibuktikan, bukan hanya dengan teorinya sendiri, teori saja. Dan Kristus itu bukan hasil olah pikir. Kristus adalah peristiwa yang disaksikan oleh murid-muridnya. Terus, apakah semua hal mempunyai kebenaran absolut? Tidak, kebenaran absolut cuma satu. Allah di dalam Yesus, bukan yang lain. Standarnya apa? Standarnya ajaran Rasul. Karena mereka yang menjadi saksi. Kita harus kembali kepada ajaran Rasul. Atau kebenaran itu hanyalah relatif opini saja. Ya kalau itu agama, kalau itu filsafat, kalau itu ideologi, itu relatif. Makanya Alkitab tidak mengatakan percayalah pada agama Kristen, tidak ada itu. Kristus juga tidak mengatakan percayalah pada agamaku, tidak ada itu. Percayalah padaku. Sebab kebenaran itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Kebenaran itu bukan ideologi, tetapi pribadi. Oleh karena itu kalau kita mau percaya kepada Injil, yang kita cari adalah Yesusnya. Bukan teori-teori yang dibuat macam-macam, munculkan macam-macam ideologi, ini bukan. Nah, tujuan kita membaca Injil pun untuk itu, untuk bertemu dengan Kristus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke 20 ayat 30 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Makanya ada tradisi suci yang tetap dipelihara oleh gereja ortodok dari zaman purba sampai sekarang. Karena banyak yang tidak tercatat. Terus, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Bukan supaya kamu apal bunyinya dalam bahasa aslinya. Tidak, biarpun saya tahu bahasa aslinya. Tapi bukan untuk itu. Dan tidak harus sudah harus tahu bahasa aslinya. Kecuali kalau saudara mau jadi pengajar yang bertanggung jawab. Karena apa? Semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Tidak dikatakan supaya percaya pada agama yang diciptakan Yesus, tidak ada itu. Supaya percayanya pada Yesus itu.
Bukan pada kitab yang dibawa oleh Yesus turun dari langit. Tidak ada kitab semacam itu. Sebab Injil adalah berita tentang Yesus itu. Makanya dikatakan Yohanes 5 ayat 24. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 kita baca demikian, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Percaya pada Allah dan kepada pribadi Yesus, bukan pada konsep teologis yang namanya agama, bukan. Yang kita butuhkan bukan agama. Yang kita butuhkan Allah, dan Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus. Sebab itulah kebenaran. Kalau agama semua relatif. Saya harap ini menolong saudara untuk memahami apa sebenarnya kebenaran itu. Dan seperti saya sering katakan, kalau orang itu betul-betul cari kebenaran, entah orang agama apa saja, kalau betul-betul mencari kebenaran, ketemunya nanti akan Yesus. Kalau bukan hanya fanatik pada agama ya, tapi memang mencari kebenaran, berdoa betul-betul ingin mencari kebenaran, pasti nanti cepat atau lambat akan bertemu dengan Yesus. Dan itu banyak kesaksian-kesaksian orang begitu. Bertemu dalam mimpi, bertemu dalam apa, tapi ketemunya Yesus, sebab kebenaran itu Yesus. Firman-Nya Allah yang jadi manusia. Makanya sekali lagi dia mengatakan, akulah sang kebenaran. Bahasa aslinya gitu. Ego eimi, othos, akulah sang jalan, ke i alithia, dan sang kebenaran. Jadi kalau gitu mau mencari kebenaran yang mutlak, datanglah kepada Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang dinyatakan melalui firman-Nya yang jadi manusia, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati saudara, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.